Alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesempatan oleh Bapak narasumber untuk membacakan hasil diskusi yang sudah kita lakukan kemarin. Kami dari Kecamatan Bati Solapan sudah menghasilkan beberapa jawaban terkait dengan pertanyaan ataupun hasil refleksi yang kita diminta melakukan kemarin. Silakan Pur. Terkait dengan apa saja kelemahan yang kita hadapi selama kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi ini mungkin pada kurikulum apa saja ya Bu ya, apa saja yang pernah kita alami dan apa kendala kita. Jadi menurut kami kelemahan membuat dari rencana pengembangan pembelajaran ini ditilik dari 3 segi. Yang pertama dari segi media pembelajarannya. Terkadang dan sering kita merasa kesulitan di dalam membuat tampilan media yang menarik. Jadi tampilan media itu belum kelihatan menarik, baik itu bagi siswa. Ini satu. Yang kedua, akses media yang belum lancar. Ketika kita ingin menggunakan media pembelajaran memanfaatkan teknologi, akses untuk menuju penggunaannya itu belum lancar. Mungkin di sekolah kita belum ada wifi, kemudian tidak ada perangkat komputer atau laptop, sehingga aksesnya itu terasa sulit. Kemudian yang ketiga, kita belum mampu mendesain media yang tepat. Media mana yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, kita belum mampu. Terkadang medianya itu kurang menyambung dengan materi yang akan kita sampaikan. Selain itu, kita juga belum menguasai penggunaan IT, karena banyak media yang bisa difungsikan dan dimanfaatkan dari penggunaan IT, sementara kita sendiri belum mampu untuk menggunakan IT tersebut. Nah, ini beberapa kelemahan yang kami rasa dalam menyusun RPP pada segi media pembelajaran. Oke, next. Kemudian kelemahan yang kedua atau kekurangan yang kedua itu kami melihatnya dari konten, dari isi rencana pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, kami mengalami kelemahan atau kesulitan, yakni belum menguasai materi. Terkadang materi yang akan kita sampaikan memang terasa belum dikuasai. Contoh, seperti kami guru IPS itu ada 4 bidang yang harus kami sampaikan. Ada sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Sementara kita kuliahnya kan hanya 1 jurusan, mungkin ekonomi saja. Tetapi ketika kita menjelaskan materi, kita juga harus menguasai geografi. Ini kendala yang pertama. Yang kedua, selanjutnya penyajian materi yang belum sistematis. Kadang kami mengajar itu aturannya urutannya pertama, mungkin nanti jadi urutan ketiga. Nah, kemudian yang harus dilakukan terlebih dahulu mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran baru teringat dilakukan. Nah, jadi ini juga menjadi kendala. Selanjutnya, belum efisien dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai alokasi waktu. Kadang di RPP itu kita buatkan alokasi waktunya 6 pertemuan. Ternyata 4 pertemuan sudah selesai, sudah habis materinya. Ini sering kita alami. Nah, kadang 2 kali pertemuan diulur-ulur jadi 4 pertemuan atau 3 ya Pak ya. Nah, itu. Kemudian penyajian materi belum kontekstual. Pemberian contoh itu belum sesuai dengan apa yang harus diketahui anak. Kadang kita menjelaskan materi itu secara abstrak, sehingga anak itu menghayal-hayal apalah benda yang akan diucap, apalah benda yang dimaksud ibu ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tidak melakukan penguatan materi. Kadang ini kita juga sering melupakan. Di akhir pembelajaran kita tidak memberikan penguatan terhadap materi itu kepada anak. Kalau diskusi selesai, penyajian sudah selesai di situ aja. Kemudian tidak melakukan tindak lanjut materi. Di akhir materi kita tidak memberikan tugas atau tidak melakukan ulangan harian dan sebagainya. Inilah beberapa kendala atau kelemahan yang kami rasakan selama kami menyusun RPP pada segi kontennya. Selanjutnya, yang ketiga itu dari segi metode. Dari segi metode kami juga mengakui banyak sekali kendala yang kami rasakan. Di antaranya metode dan langkah pembelajaran tidak sesuai dengan RPP.
Ini kami akui, kadang IRPP itu metodenya diskusi, sampai pelaksananya tanya jawab saja atau penugasan. Nah ini sering sekali kami rasakan, kami lakukan. Kemudian metode mengajar yang masih konvensional Bapak dan Ibu, kita selalu suka dengan ceramah. Ceramahnya selama 2 jam pelajaran. Nah ini konvensional, tidak memanfaatkan ataupun tidak belajar dengan metode-metode baru yang ada sekarang berkembangnya. Selanjutnya tidak berani mencoba metode baru, takut karena tidak menguasai langkah-langkah pembelajaran menerapkan metode baru tersebut, sehingga kita lebih mau bertahan pada metode yang kita yakini kita mampu, seperti metode konvensional tadi. Selanjutnya belum mampu memilih metode yang sesuai dengan materi, sama dengan media tadi, metode yang akan kita gunakan untuk menyampaikan materi juga kita belum mampu memilihnya dengan baik. Ini kegagalan dalam segi metode pembelajaran. Selanjutnya Bapak dan Ibu, Bapak narasumber, juga kami ucapkan rasa terima kasih yang sangat besar ya dengan adanya pelatihan ini. Paradigma ataupun pemikiran kami yang tadinya itu sedikit berubah dalam 2 hari ini. Dan kami mungkin berupaya setelah dari sini akan membuat rencana pembelajaran itu lebih baik. Di antaranya, kalau tadi kita lihat dari segi aspek juga, perbaikannya juga kami akan lakukan dari segi aspek ini, dari 3 aspek ini. Dari penggunaan media pembelajaran, kami berjanji berusaha membuat tampilan media itu lebih menarik. Kalau kami belum mampu, kami akan belajar. Kemudian berusaha mendesain media dengan baik, cari literatur lagi agar bisa membuat media itu lebih menarik bagi siswa, dan lebih berusaha memahami penggunaan IT dalam pembelajaran. Ini yang pertama rencananya setelah pelatihan. Yang kedua, dalam bidang konten kami juga akan berupaya memahami materi pembelajaran itu sesuai dengan bidang studi yang kami mampu. Meskipun pada waktu kuliah itu bukan jurusan kita ya Bapak dan Ibu. Setelah itu berusaha menyusun materi dengan sistematis, kemudian lebih memperhatikan pada efisiensi waktu yang disesuaikan dengan memang alokasi waktu dengan RPP itu akan disesuaikan lagi dan akan dilaksanakan dengan tepat. Setelah itu menyesuaikan materi dengan kondisi kebutuhan peserta didik. Jadi mungkin kita juga akan mengarah kepada materi esensial mana yang dibutuhkan oleh peserta didik, dan penting ini kita akan coba untuk menitik beratkan kepada materi tersebut. Selanjutnya akan membuat tindak lanjut materi di akhir pembelajaran. Lagipun dari segi metode pembelajaran, kami juga akan berupaya menyesuaikan metode pembelajaran dengan RPP yang akan dibuat. Jadi menyesuaikan, menyelaraskan antara metode dengan metode yang di RPP dengan metode yang akan diterapkan. Kemudian mampu memilih metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya kita menyesuaikan diri dengan apa yang sekarang ini memang diminati oleh siswa, dan berupaya membuat media sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Setelah itu mencoba metode-metode baru yang lebih menarik. Jadi intinya Bapak dan Ibu, insya Allah setelah kita keluar dari hotel ini dan menuju tempat masing-masing, insya Allah kita akan bertekad untuk berusaha berubah, mulai dari diri kita sendiri menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas refleksi yang kita kerjakan kemarin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah disampaikan tadi, terima kasih sudah bagus membuatnya, menganalisanya sudah bagus. Cuma sedikit saya memberikan ilustrasi. Ibarat kita di demam, kita sedang demam itu macam-macam ya. Ada yang sedikit-sedikit, ada demamnya parah, ada demamnya yang tinggi dan segala macam. Nah, bagaimana kita ingin mengobati demam tadi? Yang demam kecil, demam menengah, demam tinggi gitu. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi yang demikian, tentunya obatnya harus disesuaikan.
Nah, kalau tidak kita sesuaikan, nanti kita kasih obatnya botrek gitu. Semuanya lambat gitu. Nah, itu kira-kira ilustrasi saya yang sudah ditampilkan tadi. Jadi kalau mungkin yang lebih realnya saya menyampaikan itu, kalau kita sudah mengidentifikasi, umpamanya saya lemah dalam membuat PPT, apa yang harus saya lakukan? 1, 2, 3, 4. Mungkin begitu membuatnya. Jadi sehingga penyakitnya ini mudah kita atasi. Kalau yang ini tadi belum diobati sudah. Demam kasih botrek, demam kasih panadol, demam kasih lama betah. Nah, sudah oke, identifikasinya sudah. Cuma obatnya ini, obatnya yang bukan tidak sesuai sudah. Cuman saya bilang jangan apa karena apa Pak? Orangnya kan 6 Pak, jadi demamnya macam-macam. Oh. Jadi ya kita ngomong. Iya. Ya, kalau dapat ya langsung. Ya kalau dapat, kalau kita memang ingin merubah permasalahan yang kita alami, apa yang harus kita lakukan menyelesaikan masalah itu. Saya kasih ilustrasi. Bukan tadi salah ya. Nah, cuma umum deh. Dapat spesifik. Nah, contoh, PPT saya tidak menarik. Saya harus belajar tentang membuat PPT multimedia. Nah, waktu membuat PPT multimedia itu apa saja yang harus saya kuasai? Nah, kalau kita katakan multimedia, berarti lebih dari satu. Word, apalagi image. Image itu apa bahasa kita ya? Beda nih, image dengan picture beda. Dia ada mungkin tampilan, mungkin apa, ada picture-nya lagi, ada gambar-gambar. Apa lagi? Mungkin ada audio, mungkin ada video, mungkin ada apa lagi? Mungkin ada hyperlink-nya. Nah, kalau saya membuat PPT ada kayak gini ditampilkan, apa rasanya ya? Oh, enak ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi mengatasi begitu. Oh ya, saya kepingin supaya tampilan saya ini bisa PowerPoint interaktif. Nah, kalau PowerPoint interaktif, kita harus menyediakan ruang konsultasi. Ada ruang konsultasi yang kita buat di situ. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi dia lebih spesifik sehingga saya tahu ya, saya masih lemah di sini. Saya harus belajar di sini. Saya lemah di sini, saya harus belajar di sini. Saya lemah di sini, saya harus belajar di sini. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua, komen saya yang kedua. Apa ya? Kalau melihat tampilan ini tadi bagus. Cuma saya berpikirnya agak keras. Bagaimana supaya saya berpikir tidak keras gitu? Cuma saya pikir buat kabel permasalahan satu langsung nambah penyelesaiannya. Kalau ini kan permasalahannya 1, 2, 3, slide-nya itu ada di slide 4 ke 5 gitu. Ya agak berpikir keras ya apa tadi ya? Nah gitu. Apa namanya? Nah, jadi mungkin dibuat per kolom. Ini permasalahannya, ini penyelesaiannya. Nah, ini mudah biar melihatnya. Ya, mungkin itu saja yang dari saya. Prof, silakan kali ini nambah. Silakan. Kami kan lagi nuanya juga masalahnya. Jadi, ya. Jadi untuk ibu bapak ketahui, jadi persamaan semua kita mengalami hal seperti itu. Jadi latihan adalah masa dulu semua keahlian. Exercise. Jadi belum bisa mana tadi ikut tayangan dan bilang ya belum bisa menggunakan ID segala macam. Kita semua seperti itu. Jadi
jangan menganggap ini latihan. Tak ada orang yang langsung mahir. Itu melihat kami bisa mahir itu lihat hasilnya, tapi proses di belakang itu tanda ruku belajar. Ya, jadi latihan terus nanti dia akan otomatis. Karena itu keunggulan itu adalah kebiasaan. Ya kan? Jadi kalau diurutkan pola pikirnya, persepsi, perilaku, persepsi menentukan perilaku yang diulang-ulang akan membentuk kebiasaan akan membentuk karakter. Seperti itu. Dan akhirnya keunggulan. Nah, kalau dia sudah melekat, itu susah lepas. Dan ini kabel ini ada satu penelitian yang paling mutakhir di bidang biologi kan. Ini di dalamnya kan ada serat-serat nih. Ini nah begitu juga ini saraf kita seperti insulasi kabel ini. Murid, guru atau siapa saja yang tahan kerja keras, bertumbus lumus, berhempas pulas, berpuluh penat, makin tahan bantingnya, makin tebal lapisan luar ini. Absolutely. Sebab itu ibu bapak kita bilang ada guru yang tahan duduk berjam-jam, ada guru yang macam maaf pantatnya berduri, tak tahan, ya? Betul kan? Pasti seperti ini. Baca buku Renat Esawi yang namanya myelin. Sel saraf kita yang ngajar biologi ada namanya seludang pembentuk sel saraf namanya myelin. Nah, ketebalan myelin itu ditentukan oleh seberapa dasar orang itu latihan. Nah, saya sampaikan ini untuk merespon semua permasalahan-permasalahan yang ikut dedakan tadi. Belum mahir memilih materi, belum mahir mencari gambar yang pas dengan apa yang nak dicakapkan, belum masukkan media, semuanya perlu latihan. Akhirnya saya pesan sama mana ibu kamu sini, mak-mak di sini. Di sini semalam deh, pindah mana? Kenapa menghilangkan jejak mana? Ini kamu udah ada. Kenapa pindahnya? Saya kalau saya ketarik buat saya posisi begini, kenapa menghilangkan jejak? Jadi seperti itu. Insya Allah semua. Jadi perlu latihan. Tak perlu lama-lama, 15 menit sehari. Tapi setiap hari membuka, bukan hanya buka laptop, tapi buka laptop tapi tak belajar nyampah. Saya rasa itu menurut saya lebih banyak pula dari aktor utama.